Nah dari situ saya suka ini kan, kalau ada seseorang yang dipanggil setiap hari Senin gitu ya, karena prestasinya saya suka panas tuh, pengen juga gitu. Waktu itu kan saya alhamdulillah gitu ya dikasih motor, meskipun nyicil waktu itu ya kredit. Waktu baru seminggu 2 minggu kurang lebih, saya langsung bawa ke Bandung. Pokoknya ya udah ke ITB dulu gitu, ke ITB dan lain-lain. Terus nanya lah ke satpam pas pulang, mau ke Salman ITB mau sholat asar gitu. Sholat asar di Salman ITB udah beres, mau pulang motor nggak ada. Karena akan terlalu percaya sama orang. Terlalu percaya sama orang itu. Berapa akhirnya hutang? 2 miliar kurang. Di usia? Di usia 21 tahun. Kalau kita sudah yakin, terutama sama Allah ya. Jadi udah aja yakin sama Allah, apapun itu. Selesai sebetulnya hidup ini. Nggak usah lagi ada yang dipikirkan gitu. Jalani aja. Karena kita udah yakin sama Allah. Semuanya juga udah semua ditentuin sama Allah. Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Setia Talks bersama saya Setia Furqan Walid. Dan kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Ini seorang petani milenial atau peternak milenial. Beliau juga orang yang pernah rugi sampai miliaran, bangkrut utang gitu ya, sampai miliaran di usia masih sangat muda. Waktu itu kalau nggak salah 21 tahun. Nanti kita langsung saja bertanya sama beliau yang baru saja nikah beberapa hari yang lalu. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bayu sama Teh Iklima. Damang. Alhamdulillah damang. Kalau ke Teteh nggak jangan damang, karena ini orang Bangka Belitung. Oh iya, orang Bangka Belitung. Saya ingin sebenarnya banyak hal nih, dari mulai sosok beliau, terus juga kenapa kok bisa ketemu istri. Ini baru berapa hari menikah kalau boleh tahu? Kita tanggal 30 Mei ya, berarti kurang lebih 12 hari. Ya, 12 hari, Masya Allah. Masih anget-angetnya, masih so sweet sekali ya. Ini langsung dibawa dari Bangka ke sini. Betul. Masya Allah, langsung diimpor ya Pak ya. Nah teman-teman semua, di Setia Talks ini kita kan selalu menampilkan orang-orang yang inspirasional. Dan kita ingin mendapatkan inspirasi. Dan sekarang ini unik karena saya jarang banget menghadirkan orang tapi di sisinya peternak gitu ya. Kang, boleh cerita dulu Kang Bayu ini siapa namanya, usia berapa tahun, lalu bagaimana perjalanan hidup Anda sampai ada hutang dan yang lain gitu. Silakan Kang. Ya, hatur nuhun Kang Setia Furqan. Ya. Saya juga terima kasih sudah diundang ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan mungkin ya, dari nama biasa dipanggil Bayu. Kalau lengkapnya sih Bayu Purnama Alam. Bayu Purnama Alam. Betul. Instagramnya Bayu Purnama. Nanti dilihatin sini ya. Oke, siap. Boleh nanti di-follow. Siap. Ya, saat ini usia saya sekarang 28 tahun. 28 tahun. 28 tahun. Asli Garut. Asgar. Asli Garut. Jadi Sunda. Tapi pisan. wajahnya kayak Korea gitu, Pak. Apa perpaduan antara Korea sama nggak tahu tuh. Saya juga betul nanya ke orang Teteh tua. merasakan itu tidak? Iya. Oh iya. Udah nanya padahal kan ke orang tua. Iya. Bu, ada ini enggak siapa gitu, kakek buyut gitu ya dari Cina atau enggak ada katanya. Iya. Jadi origin made in Asgar. Iya, Asli Garut. Siap. Kemudian apa lagi nih? Dulu SMP, SMA di mana? Ya. SMP saya karena di Garut ya, memang di Garut waktu itu di SMP Negeri 1 Kadungora. Oke. Kemudian SMA dulu SMA Negeri 1 Leles. Siap. Tapi sekarang jadi berubah karena kan ada apa ya namanya penyamarataan atau apalah. Waktu itu jadinya namanya SMA Negeri 2 Garut. Siap. Kayaknya Anda orang cerdas karena setelah itu Anda kuliah di mana? Alhamdulillah Allah menakdirkan saya kebetulan diterima di ITB. Siap. Jadi kebetulan. Apa jurusan apa itu? Jurusan Sekolah Bisnis Manajemen. Susah loh. SBM ITB. Pertama Anda harus cerdas, yang kedua Anda harus punya uang. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Benar atau salah saya? Bisa jadi. Tapi ada jalur yang akan jalur yang biasa aja tuh. Saya dulu jalur ini apa namanya SNMPTN undangan dulu tuh. Wih, ya. Belum SBM. cerdas loh. Undangan tuh berarti Anda terpilih dari rapot kan lihatnya? Ya, dari rapot. Kemudian orang-orang yang terpilih kan. Iya, kemudian apa organisasi juga tuh jadi ini juga. Betul, waktu itu harus melampirkan lah kegiatan-kegiatan aktivitas. Sibuk apa waktu SMA? SMA sibuk apa sih? SMA dulu saya alhamdulillah
ketua OSIS dulu tuh. Siap. Aktif di Pantes organisasi nih. sih. Jadi senang berorganisasi dari kecil ya. Betul, dari SMP Sampai tuh, dari SMP. SMP apa? SMP ketua OSIS juga dulu. Oh. Ada kesamaan yang ketua OSIS SMP kita sama-sama ketua OSIS. Alhamdulillah. SMA-nya beda. Saya langsung hijrah Kang tobat. Ya, tobat. Jadi saya ketua DKM. Oh, Masya Allah. Iya, saya mikir saya jadi ketua OSIS wae. Saya sekarang mau ketua tobat mau DKM. jadi anak masjid ceritanya. Alhamdulillah. Tapi enggak, ini keren banget. Sampai Akang kuliah di SBM. Orang dari katakanlah kampung di Garut sana, lalu Anda di ITB. Apakah Anda memang dari orang tua yang berada? Apa sih latar belakang orang tua Anda sebenarnya? Kalau bapak kebetulan udah meninggal. Dari dulu. Dari dulu waktu saya kelas 5 SD. Oh, udah lama. Jadi bapak ya, meninggal karena stroke gitu ya, jantung. Kebetulan saya Akang juga berapa bersaudara? tiga bersaudara. Siap. Saya anak bungsu. Siap. Kakak saya 2 cewek semua, akhwat semua. Udah pada nikah. Alhamdulillah yang satu udah, yang satu lagi proses. Oke, siap. Jadi alhamdulillahnya tuh dari usia 5 SD bapak meninggal. Dari situ saya sudah banyak komunikasi soal kehidupan dengan ibu saya. Jadi memang dituntut untuk mandiri pada saat itu. Makanya waktu SMP saya berusaha untuk tidak membebankan ibu. Jadi saya udah mulai jualan ini agar-agar tuh ke warung-warung. Kemudian es gitu ya, karena dulu ibu pernah beli kulkas gitu ya. Jadi ya udahlah belajar usaha gitu ya, belajar bisnis. Meskipun saya nggak tahu itu tuh bisnis atau usaha, yang penting pengen dapat uang gitu dulu tuh. Cuman dikasih modal dulu 50.000 sama ibu. Untuk jualan? Untuk jualan es sama agar gitu. Jadi laku? Ya ada yang laku, ada yang enggak gitu lah biasa. Iya. Kemudian ya di SMP-nya saya ngeloper koran tuh sambil. Jadi serius? Betul, dulu korannya itu ada Garut Pos. Tapi sekarang nggak tahu saya masih ada atau enggak. Garut Pos itu kebetulan hanya seminggu sekali ya. Beredarnya. Gak malu Kang dulu kan? Ini masih muda, masih remaja, masih yang anak-anak lain pada pacaran, pada minta sama orang tua beli jajan. Akang apa sih yang terpikir karena memang tadi banyak komunikasi sama orang tua, atau saya ingin beli ini nih, saya kalau ini orang tua nggak ngasih, atau gimana sih sebenarnya? Dulu tuh ibu sih ya. Jadi waktu bapak meninggal, ibu tuh banyak cerita soal kehidupannya dan masa depannya, apalagi punya kakak gitu ya. Bagaimana kerasnya hidup gitu ya dan lain-lain. Akhirnya membuat saya tuh terstigma dalam pikiran tuh, oh iya saya tuh harus fighting, saya harus cowok-cowok satu-satunya gitu ya. Merinding. Sedangkan ibu gimana gitu, harus ngurus 3 anak gitu kakak, ya, 3 anak dan lain-lain. Belum lagi kan pada kuliah gitu. Pada kuliah dulu ya. Waktu itu kakak tuh. Sampai ya SMP ngeloper koran gitu ya. Tapi saya senang berorganisasi tadi. Makanya alhamdulillah jadi ketua OSIS, kemudian marching band dulu tuh SMP. Iya. Tuh, ya. Keren. dari situ tuh senangnya musik gitu. Oke. Soalnya saya juga senang musik gitu ya. Terus selain ketua OSIS, kemudian marching band di Rohis juga, di Hikmah dari SMP. Ya. Dari SMP. Ini udah soleh dari SMP nih. Kece banget. Oh, Kang ininya lebih harus fokus ke ini Kang. Nah, sip benar. Oke. Kedengeran ya? Iya, siap. Nah, dari situ SMA juga berlanjut. Ya. SMP tuh ini sempet jualan pulsa juga. Jadi saya punya HP kelas 2 SMP. Keren dong. Dan di situ punya HP itu bukan karena untuk gaya-gayaan ya. Tapi untuk jualan pulsa. Untuk jualan pulsa. Dan di sisi lain waktu itu saya kan ketua OSIS ya. Anggota saya kan punya HP tuh dulu. Saya belum punya HP ceritanya. Ngerti. Koordinasinya agak susah. Oh, koordinasinya. Koordinasi susah. Kalau minder sih saya nggak terlalu hiraukan ya. Maksudnya orang lain nggak terlalu cuek lah gitu. Nah dari sekarang sulit koordinasi, ya udahlah bilang ke ibu. Tiba-tiba nggak tahu sehari 2 hari tiba-tiba ada HP tuh. Alhamdulillah. Dan ya udahlah supaya menghasilkan gitu ya. Ya udah sambil jualan. Karena dulu tuh ada link. Karena saya ketua OSIS kan ada tuh biasanya sponsor kegiatan-kegiatan di sekolah. Kebetulan dari Indosat dulu saya deket banget. Jualannya ke anak-anak teman-teman? Iya, teman-teman biasa di SMP. Dan ya alhamdulillah kalau lumayan lah untuk anak SMP kan. Lumayan, tapi dulu tuh kalau dari sisi keuntungan sih untung sebetulnya dan tapi kecil. Ya terus aja muter lah ya. Iya betul. Yang penting berapa sih untung dari jualan pulsa kan? Kecuali faktor kalinya jutaan orang. Betul. Terus Akang lanjut lagi SMA. Nah di SMA saya aktif di Paskibra. Gitu ya, lebih mantap lagi nih. Paduan suara juga. Oh iya. Nah ada nasyid juga di sana.
gitu. Itu ketemu Nasid tuh di SMA. Nasid di SMA. Dan ketua OSIS juga gitu pada akhirnya. Alhamdulillah. Jadi ini orang organisasi banget ya dari dulu ya. Betul dulu. Jadi orang organisasi dan seneng. SMA jualan apa tuh? Kalau waktu SMP Akang loper koran, SMA atau off aja? Kalau SMA tetap jualan pulsa yang saya lanjutin gitu ya. Tetap jualan pulsa. Kemudian saya punya guru-guru karena deket ya dengan guru-guru. Jadi sekolah tuh udah kayak rumah kedua lah. Pembina OSIS saya gitu dulu kebetulan namanya almarhum Bapak Yusa ya sudah meninggal kemarin. Karena deket juga sama beliau. Jadi istrinya itu sering beli dompet ya waktu itu di Bandung. Karena beliau istrinya atau Pak Yusa ini kan alumni ITB juga, mungkin punya saudara di Bandung, jadi sering ke Bandung ceritanya suka beli dompet tuh dan jualin ke teman-temannya. Waktu itu saya ikut bantu juga jadinya jualin dompet. Lumayan ya dapat penghasilan dari situ. Waktu SMA apa emang kepikiran mau ingin kuliah di SBM ITB? Enggak sih sebetulnya. Jadi dulu gimana tuh, ceritanya? Ibu tuh justru nyuruh ke saya tuh sekolahnya itu di IPDN. Mau siap. Itu dekat rumah orang tua saya Betul, sana. Di Jatinangor ya. Kenapa di IPDN? Karena ibu tuh nggak punya biaya. Ya. Pertama nggak punya biaya untuk nyekolahin. Kalau IPDN kan dinas tuh dapat beasiswa dan gitu. langsung jadi dan langsung PNS. Jadi PNS. Ya. Harapannya kan ibu ke sana. Nah cuman di pertengahan saya tergoda tuh karena ada senior yang masuk ke ITB dengan jalur beasiswa. Beliau cerita ITB tuh orangnya gini-gini. Bahkan saya nggak terlalu begitu tahu ya ITB tuh sekeren itu gitu. Jadi tahu-taunya tuh waktu kelas 2 SMA karena ada senior tadi. Senior ini kebetulan senior deket juga dan nasyid juga waktu itu. Jadi sering ngobrol, sering cerita. Wah ternyata seneng ya bisa ke punya ITB, punya lingkungan yang baik dan lain-lain gitu. Beasiswa juga, dapat uang juga. Dan sering jadi kebanggaan sekolah gitu. Nah dari situ saya suka ini kan kalau ada seseorang yang dipanggil setiap hari Senin gitu ya, karena prestasinya saya suka panas tuh pengen juga gitu. Fastabikul khairat ya. Benar. Nah dari situ makanya ngejar cari informasi tentang ITB dan lain-lain gitu ke BK. Akhirnya sama guru BK juga udah deket banget, sering tidur di rumah guru BK gitu ya. Akhirnya ya alhamdulillah lah ceritanya ada PMDK, ada SBMPTN gitu ya. SBMPTN berarti nggak ikut dong? Dulu SNMPTN dulu belum SBMPTN. Iya masa SNMPTN? Nah, karena kan dulu. Akang jalur undangan ya. Ada dulu tuh kan SNMPTN undangan ada 2, undangan sama tulis. Dua-duanya ikut Akang? Dua-duanya ikut, tapi alhamdulillah pas di undangan udah keterima. Alhamdulillah. Gitu, iya. Jadi ya alhamdulillah. Jadi waktu ini juga selain yang undangan Akang masuknya ITB juga waktu itu nyobainnya. Jadi SNM itu kan ada 3 pilihan ya. Iya betul. Yang lain tuh kan ada ITB ada apa. Nggak tahu kenapa ya saya kayak yang udah yakin ITB aja. Gitu. Padahal kan ITB susah ya. Iya. Tapi ya haula aja gitu ya. Haula aja gitu. Dan kebetulannya waktu itu tuh karena saya ngebantu ini si BK dulu tuh. Jadi saya karena dekat sama BK itu kan udah sepuh ya. Jadi saya ngedaftarin ngebantu gitu siswa-siswa yang lain untuk SNMPTN. Sehingga saya sendiri pun mungkin itu faktor kenapa saya cuma milih ITB. Pada saya itu daftar dulu kan. Jadi ITB aja. dulu orang-orang dulu. Itu dulu. Nah, pas tahu Hamin 2 jam kalau nggak salah ya. Hamin 2 jam. Hamin 2 jam baru ingat saya tuh. Aduh. Saya belum baru ITB aja nih. Apalagi saya cari-cari. Iya. Udahlah tutup ya udahlah pasrah gitu. Oh gitu ceritanya. Sampai-sampai saya. Allah. Ya Allah kalau misalkan. Nolong orang nih. Kalau saya sampai nggak keterima di ITB, ya udahlah kemana aja weh gitu. Akhirnya saya nyari-nyari tuh pas masa-masa pengumuman. Saya sambil doa dan sebagainya lah. Saya nyari tuh Polman gitu ya. Pokoknya yang ada nuansa alternatif lain gitu. IPB juga waktu itu. Nah pokoknya lah supaya bisa kuliah gitu dengan beasiswa. Tapi ya qadarullah Allah tuh ngasih. Waktu Akang masuk SBM ITB itu kan bukan beasiswa kan? Beasiswa pada akhirnya. Pada akhirnya masuk dulu tapi. Masuk dulu. Kemudian biayanya kan ada pendaftaran biaya. Mahal banget waktu itu. Ya udah saya daftar beasiswa. Bidik misi. Alhamdulillah lolos keterima. Alhamdulillah. Karena kalau beasiswa itu bidik misi terutama asalkan keterima dulu. Itu iya betul. sulit. Betul. Yang penting keterima dulu benar. Wow, menarik. Kang, akhirnya waktu Anda kuliah sampai ada ujian. Ya. Sebenarnya waktu kuliah nih sibuknya apa? Kalau tadi SMA udahlah itu ya. Sekarang kuliah. Kuliah dulu karena kebiasaan organisasi saya nggak bisa ditinggalkan pada saat itu. Awal-awal langsung saya ke Salman ITB tuh. Iya.
Menarik sih Salman ITB juga. Kenapa langsung ke Salman, nggak ke yang lain? Karena masjid. Iya karena masjid. Yang kedua punya memorian di sana. Saya pernah hilang motor di Masjid Salman Anda ITB. kok memorinya yang hilang sih? Hilang motor waktu kapan? Waktu SMA. Jadi ceritanya waktu Sebelum saya masuk kuliah? Sebelum masuk kuliah. Jadi Astagfirullahaladzim. waktu senior saya, Kang Aceng Salim namanya, waktu ngejelasin tentang ITB dan saya tertarik. Betul. Waktu itu kan saya alhamdulillah gitu ya dikasih motor, meskipun nyicil waktu itu ya kredit. Waktu baru seminggu 2 minggu kurang lebih saya langsung bawa ke Bandung. Padahal saya belum pernah sama sekali bawa kendaraan sendiri ke Bandung gitu ya. Pada saat itu belum mengenal Bandung dan lain-lain gitu. Ya Allah. Cuman lihat rambu-rambu. Kayak orang kampung datang ke kota gitu kan. Bener kan? Aku udah kebayangin gitu. Saat itu parkir aja di Taman Sari. Ya. Nggak tahu karena kan Masjid Salman nggak kelihatan masjid. Betul. Kalau tutupin oleh pohon-pohon. Iya. Jadi taunya ya udah ke ITB dulu Betul. gitu. Ke ITB dan lain-lain, terus nanya lah ke satpam pas pulang mau ke Salman ITB mau sholat asar gitu. Sholat asar di Salman ITB udah beres, mau pulang motor nggak ada, Dikunci. Dulu tuh motornya kan nggak ada lock kayak gitu ya dulu tuh. Iya. Jadi mudah banget lah waktu itu. Udah dari situ bingung lah, makanya sampai malamnya saya cuman duduk di Salman ITB dan banyak berdoa di sana, ya Allah. Yang bingung itu kan bilang ke orang tua, ke ibu, gimana ya ibu pasti bakal marah dan lain-lain. Dari situlah mengazamkan diri, saya harus masuk ke ITB dan saya harus ke Masjid Salman ITB. Dari situ sih. Amazing. Makanya keren banget. pas langsung ketemu itu iya. kayak doa yang diijabah. Betul. Dan saya sudah pernah kayak bernazar gitu ya. Betul. Bahwa saya harus kesini gitu ke Masjid Salman itu. Terus di Masjid Salman ngapain tuh waktu dulu? Waktu itu tuh ya cuman duduk gitu ya, nangis gitu ya, berdoa. Alhamdulillah sampai ketemu beberapa senior ITB di sana, nanya gitu kan, kenapa nggak pulang? Saya kan masih pakai seragam. Besoknya kebetulan mau masa ujian hari pertama. Harus pulang dong. Harus pulang. Waktu itu saya nggak punya ongkos. Alhamdulillahnya tuh dikasih uang gitu ya buat naik kereta pagi-pagi tuh jam subuh, karena kan ke Garut ngejar tuh, untuk ini ke stasiun Leles kan cuman ada 2 iya, dulu betul, pagi-pagi sama sore banget gitu. Ya udah pulang, alhamdulillah ceritanya ya ujian gitu ya, ujian pertama agama gitu ya dulu tuh sama biasa PPKN. Besoknya langsung ke Bandung lagi buat nyari motor ceritanya. Nggak pulang ke rumah, saya nggak berani pulang ke rumah dulu. Takut ngomong ke orang tua. Iya, langsung ke Bandung lagi. Jadi ke polisi dan tetap nggak ketemu. Tapi akhirnya ibu udah nggak ini. Akhirnya pulang cerita, nangis, dan ibu tuh alhamdulillah bukan yang dikhawatirin bukan motornya saat itu. Anaknya. Karena justru udah saya berkali-kali nggak ini kok kemana gitu ya. Ke Bandung juga kan tanpa bilang waktu itu. Betul. Kang waktu kuliah lalu Akang ada di Salman, Akang sibuk apa di sana? Di kegiatan keorganisasian. Jadi ada pertama ikutan itu ada lembaga namanya Rumah Amal Salman, lembaga amil zakat. Jadi saya ke sana dulu, kemudian ceritanya saya jadi freelance lah, ngebantu di sana. Siap. Sambil kuliah kan? Sambil kuliah waktu itu. Alhamdulillah tuh dapat beasiswa juga di sana. Cuman ngebantu waktu itu, inget kalau di Salman itu kan kalau pas saat mau Ramadan suka ngasih surat lah ke dosen-dosen. Jadi saya dulu ngelipatin surat berapa ribu gitu ya dulu. Kemudian ikut organisasi P3R namanya, penyelenggara program Ramadan. Gitu. Jadi program khusus untuk Ramadan ya. Betul, di Masjid Salman. Saat itu saya jadi ketua fundingnya lah gitu, bagian ketua funding. Karena dari SBM. Kalau di ini nggak di jurusan nggak aktif atau di jurusan aktif juga. Saya juga ambil ketua Prohis di sana, SMUTI namanya, SBM Muslim Society. Jadi organisasi agamanya ya di Muslim khususnya. Kalau waktu ilmu bisnis yang Akang pelajari di sana, ini ngomongin langsung ke bisnis nih. Okay. Apakah selama di kan SBM nih, Sekolah Bisnis Manajemen. Betul. Karena ada yang gini, sorry tuh saya harus ngomong ini saya. Boleh. Makin orang itu belajar tentang manajemen atau bisnis di sekolah formal, makin takut. Ada yang bilang stigmanya kayak gitu, Kang. Karena harus nyiapin inilah, belum lagi proposal bisnis lah, belum lagi manajemen tim, belum lagi ngomongin marketing, ngomong apa. Akhirnya banyak yang dengan tahu ilmu itu ya udahlah ujung-ujungnya paling menjadi manajer, ya kan? Betul. Supaya nanti dapetin penghasilan berapa, Pak. Nah, apa yang membuat Akang ini beda sama yang lain? Ya, dorongan hidup ya mungkin.
takdirnya. Bakat, kalau kata orang Sunda, bakatku butuh. Bakatku butuh, betul bakatku butuh. Bakatnya bakatku butuh gitu ya. Jadi kan di Kebutuhan yang SBM dorong itu kan orang-orang kaya. Oh iya benar. Teman saya aja tuh, teman sekelas, pinggirnya itu anak gubernur pada saat itu Pak Aher. Bener. Mas Salman ya nanti. Oh gitu. Namanya Salman gitu. Anaknya Pak Aher. Gitu. Anaknya gubernur aja ada di situ. Gubernur, semua anak BI dan lain-lain. Terus kalau ke kampus kan naik mobil. Yeah. Hampir semua punya mobil gitu. Sedangkan saya kan waktu itu belum ngekos dulu. Dulu ngekos. Asrama dulu. Kebetulan ada kumpulan anak-anak bidik misi juga di SBM tuh. Jadi ada temen lah gitu yang keren. Yang apa ya namanya yang seinilah gitu ya. Nah, dari situ saya udah termotivasi juga tuh pengen sukses gitu ya. Siap. Terbakar tuh semangat saya tuh pengen punya mobil. Bahkan teman saya tuh orang tuanya nggak harus ngekos, langsung beli rumah tuh buat ngeri. Sultan. Di Dago kan bukan mahal Pak itu Pak. Iya. Tanah emas itu. Dan setiap IP-nya bagus, langsung dikasih mobil dan lain-lain lah, bonusnya luar biasa. Iya. Wah tapi bukan jadi ini ya, tapi jadi justru saya pelecut. Iya, saya juga harus seperti bisa itu tuh. Gitu. Dan saya akan bangga apabila itu memang hasil kerja, bukan dikasih gitu. Gue suka gaya lo, benar-benar. Kayak saya banget itu. Terus akhirnya Akang ada jualan kah? Betul, atau ada. apa? Jadi di kampus itu karena alhamdulillah nih banyak juga temen yang kalau di kampus ITB itu kan hanya SBM tuh yang ini, kalau fakultas lain hampir sama lah gitu. Banyak juga tuh yang jualan Cinoni, Chihuahua, mungkin roti-roti khas dulu pada zamannya ya. Saya juga ikut jualan tiap pagi tuh, jualan Cinoni, Chihuahua. Kemudian sempat juga kerja di Pizza Hut jadi jadi pelayan lah gitu. Waiters yeah. Terus delivery juga sempat. Oh iya. Sambil kuliah sambil ini juga. Kenapa? Karena dulu tuh beasiswa tuh pencairnya telat 3 bulan, dirapel kadang 6 bulan gitu. Ngerti. Jadi dulu kadang anak-anak beasiswa bidik misi pas cair tuh kayak dapet bisa beli laptop, bisa beli apa gitu. Tapi langsung habis. Betul. Pusing lagi. Iya. Aku paham. Gitu. Aku dulu sama-sama dapat beasiswa, cuman bukan dari bidik misi. Jadi gitu. saya ngerasain sama Kang, bahwa ketika udah ini agak telat, tapi pas kalinya gede tuh, kayak kita tapi nanti habis lah gitu. Ini kita nggak bisa bergantung sama beasiswa nih, betul kan? Betul. Akhirnya Kang jualan itu, jualan ini. Nah, pada tahun 2012, tepatnya semester 3, jadi ada dosen, bukan dosen SBM sebetulnya, dosen fakultas lain yang dari Salman karena deket juga, ngajakin project. Beliau lagi ngurusin perumahan. Nah, dari situlah. Dan 2012-2013 itu kan lagi booming juga tuh seminar-seminar bisnis properti. Siap. Jadi tanpa modal lah dan lain-lain. Oh iya, betul kan. Jadi saya ikut seminar itu juga gitu, ikut workshopnya juga sambil belajar gitu dengan dosen saya. Siap. Alhamdulillah hasil sudah beres 1 tahun. 2013 alhamdulillah dapat modal dari situ, mulailah saya pengen nyoba sendiri gitu. Bisnis lah 1 level lebih dari atas inilah di properti gitu. Keren. Gitulah. Apa? Jualan apa waktu itu? Dulu tuh properti apa? Perumahan. Jadi inilah awal mula. Nah, ini awal mula bisnis saya tuh di sini. Ini. Ini yang serunya justru di sini ya. Serunya di sini. Ya. Jadi karena dulu ada konsep di bisnis properti itu bisa pakai modal tanpa bisa bisnis properti nggak harus tanpa modal. Betul. Artinya kan berarti kerjasama gitu. Betul. Ya udahlah dibakar kayak gitu kan di properti itu. Akhirnya praktek lah gitu. Saya nyari-nyari tanah gitu ya. Alhamdulillah ada temen orang Garut juga yang mau bantu nyariin gitu ceritanya. Alhasil dapet tuh gitu. Ini ada nih di Garut tanahnya di daerah Sukaregang sana lah. Alhamdulillah katanya mau kerjasama gitu. Oh ya udahlah, saya ketemu ngobrol. Oh ternyata bukan pemiliknya langsung, tapi saudaranya lah gitu dulu tuh saudaranya, dan diamanahi lah ke beliau. Gitu. Ya udah kita jalankan gitu. Karena saya percaya waktu itu ya udahlah diurus di notaris gitu ya kerjasamanya. Mulailah kita ngebangun karena tanahnya datar gitu, enak langsung pinggir jalan juga. Jadi nggak usah banyak yang harus perlu diperbaiki lah si tanahnya. Jadi langsung kita buat desainnya tuh.
ke arsitek Oh, gitu buat ya. arsiteknya dulu. Untuk berapa meter sih? Waktu itu ada berapa? Waktu itu tuh kurang dari 1.000 lah kurang lebih. Oh, 1.000 masih meter. kecil, nggak terlalu Masih kecil, banyak. Oke. Jadi Berarti mini cluster. Betul, Iya, mini iya, mini cluster. cluster. Gitu. Jadi bikin desain rumah. Bikin desainnya dulu, jualan. Jualan langsung. Nah, di pas jualan itu saya kan ada modal tuh. Ada modal buat cukup lah gitu ya buat ngebangun pondasi, tapi memang nggak akan langsung 100% beres gitu ya. Makanya saya menawarkan juga gitu ke investor lain. Iya. Saya manfaatkan kenalan saya di ITB, ada dosen, ada rekan-rekan di Salman Yang ITB mau beli. yang mau join. Oh, yang mau join. Betul, Oke. investasi. Investasi. Oke. Ya udahlah, terkumpul uang dipakai untuk ngebangun Satu gitu ya. rumah Satu dulu. rumah itu. Rumah contoh lah ya. Contoh alhamdulillah sampai beres. Pas mau beres dan alhamdulillah ada yang mau beli gitu ya. Qadarullahnya ada masalah di sana. Di tanahnya. Di tanahnya pada saat itu ya ada masalah lah, jadi yang pemiliknya ada masalah dan lain-lain, bahkan pada akhirnya minta segera dibayar dan lain-lain, bingung kan pada saat itu. Ya udahlah, saya harus nyari nutupin gimana caranya si tanah ini kebayar. Bahkan sempat waktu itu minta dibongkar tuh rumahnya. Ya Allah ya Rabbi. Ya gimana, itu kan udah jadi bangunan. Ya, dan itu dari banyak investor juga. Betul. Gitu. Nah rumah itu alhamdulillah tetap laku. Iya. Akhirnya si uangnya saya bagiin juga ke beberapa investor. Betul. Tapi nggak semua, baru 1-2 orang gitu yang bisa nutupin tuh. Nah sisanya kan lumayan, waktu itu hutang ada 200 jutaan lah kurang. 200 juta kurang gitu. Nah untuk nutup itu, karena saya di developer sebelumnya, oh ternyata ngebangun rumah tuh bisa tanpa modal juga gitu ya. Jadi ada DP, bangun fondasi dulu. Betul, gitu. Nah ilmu itu yang saya pakai, ya udahlah sambil di Bandung, sambil kuliah buat nutup hutang di sana. Saya bangun kontraktor, jasa konstruksi. Iklan tuh dipikiran rakyat, iklan baris, diwarnain. Alhamdulillah tuh dapatnya di Jatinangor bikin kos-kosan. Ceritanya saya nyari tukang gitu dan lain, ada anak sipil alumni gitu, tapi bukan dari ITB. Dia mau bantu saya gitu ya. Kemudian ada kenalan tukang, ya udah ngerjain di Jatinangor. Jadi lagi itu proses ngebuat, saya iklan lagi gitu ya. Alhamdulillah dapat lagi project di Kiara Condong waktu itu. Kemudian dapat lagi di TKI di Taman Kopo Indah. Ya itu jadi di tahun yang sama bersamaan bareng. Dan ternyata bukan nutup utang, malah jadi utang. Dan bermasalah di sini. Betul. Jadi waktu itu karena saya kurang begitu paham pada saat itu ya, hitung-hitungan bangunan dan lain-lain. Akhirnya ditipu. si arsitek yang saya percaya itu tuh, ya mungkin dia kalau banyak proyek bisa gali lubang tutup lubang mungkin ya, nggak apa-apa yang penting jadi gitu ya, nggak apa-apa murah juga karena dia bisa loh murah gitu, bakal jadi segini gitu. Dan pada saat itu saya mengiyakan, saya yang mendealkan juga gitu ya dengan para customer pada saat itu. Dan qadarullah ternyata biaya yang di RAB itu jauh banget gitu. Oh, jadi nggak masuk gitu. Oh, terlalu murah gitu. Jadi akang yang harus nombokin. Iya, pada akhirnya kan banyak hutang gitu ya. Ini saya bingung gimana caranya. Salah dia nge-RAB-in berarti. Betul, pada saat itu. Atau jangan ada kebocoran atau. Nah itu juga gitu. Karena di lapangan tuh banyak banget laporan. Jadi ini material barang hilang dan lain-lain gitu. Saya bingung ini gimana caranya. Ya pada akhirnya saya ditinggalin gitu. Jadi pas proyeknya udah berapa persen gitu ya, 50%, ada yang sudah memang 70%. Uang dari customer udah masuk selesai, semua gitu ya. Dia kabur. Saya tinggalin, bingung kan. Allah. Di sisi lain saya harus ngeberesin. Iya. Belum lagi ada material ternyata yang tunggakannya luar biasa gitu. Padahal laporan ke saya itu udah lunas, tapi ternyata karena akan terlalu percaya sama orang. Itu. Berapa akhirnya hutang? 2 miliar kurang. Di usia? Di usia 21 tahun. 2 miliar di usia 21 tahun. Lalu bagaimana hidupnya setelah itu? Kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Masih bersama saya Setia Furqan Khalid di Setia Talks bersama dengan Kang Bayu sama Teh Iklima ya, atau Mbak Iklima. Nih Kang, jadi 2 miliar di usia 21 tahun. Betul, 21 tahun. Amazing, Anda ini bukan mencetak omset, ini mencetak hutang. Tapi itu kan di luar kendali. Artinya betul. Belajar ya. Itu mungkin ongkos belajar yang begitu mahal. Betul. Biaya belajar lah. Biaya belajar. Mama tahu? Tahu. Apa? Ya,
seorang ibu kalau kaget wajar. Saat itu sampai nangis-nangis, bingung dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah saya banyak belajar hidup saya itu dari ibu ya. Ketabahan dan ketenangan gitu. Sampai kan waktu itu rumah hilang. Rumah ibu kan saat itu. Why? Ya karena harus Untuk nutupin. Betul. Allahu Akbar. Padahal udah terus nutupin jadi kan nggak beres ya, masih ada utang banyak. Ya itulah sampai Terus akhirnya kemana ibu? ngontrak dulu sama saya Allahu Akbar. di Cicalengka. Ada waktu itu stasiun Iya aku tahu. pinggir aku stasiun tahu, Calengka aku tahu. tuh. Maaf di Calengka, di Nagreg. Nagreg. Iya. Setelah stasiun Calengka kalau terus ke Garut Betul ada betul. stasiun Ada Nagreg. Nagreg. Iya. Nah di situ tuh sampai ya Separah apa sih 2 miliar itu? Dikejar-kejar apa sih? dikejar-kejar yang punya owner yang punya rumah yang saat itu. Oh iya, pasti para konsumen. Kemudian material tuh yang punya debt collector juga. Karena belum beres. beres. Oh iya masih ratusan juta juga pada saat itu. Ya saya bingung, aset nggak punya gitu ya. Dan aset satu-satunya ibu juga kan udah hilang pada saat itu. Ya saya tidak ada saat itu tuh kayak mustahil. Gimana caranya coba? Sampai Kang saya tuh searching. Udah benar-benar pasrah gitu. Hopeless dan udahlah hidup tuh udah kayak saya tuh ngapain sih hidup gitu. Sampai benar-benar nyari searching mau ngejual ginjal ya. Sampai searching saya di RSAS mau jual ginjal. Sampai ya Di titik nadir ya betul kan? di titik nadir itu saya udah Ini anak ITB loh Anda. Iya Masya Allah. SBM Anda jangan Saya Tapi tenang kan ini cerita kemarin. Iya, Bukan cerita Insya Allah. sekarang, beda lagi. Saya tuh sampai ngilang gitu ya dari ITB, dari Salman gitu. Sampai teman-teman saya tuh bingung, Bayu kemana gitu. Ya. Udah lulus kuliah belum itu? Udah pas saat itu. Kan Udah lulus akhirnya kan maksain untuk sidang kan. Siap. Sidang, kemudian alhamdulillah bisa lulus. Udah gitu ya rumah saya tadi hilang. Kemudian ya saya jalani dan yang penguat saya tuh memang benar-benar ibu sih. Jadi ibu nggak kelihatan sama sekali gimana ya gitu. Jadi terus ngasih semangat gitu ke saya tuh, terus tetap tabah gitu. Bahkan pas pindah dari rumah tuh kan Aduh ya Allah tuh sedih banget pasti. pindah dari rumah malam-malam. Sedih banget. Di rumah tuh kan malam-malam ya Kang. Dan alhamdulillah yang ngebantu itu ini nih pemuda-pemuda, karena kan saya juga di kampung tuh aktif juga di organisasi gitu, Karang Taruna. Yang ngebantu pemuda-pemuda Pak RW gitu ya, RW RT di sana. Padahal di kampung saya tuh udah sedikit ternodai mungkin ya, bahwa saya penipu dan sebagainya di bisnis. Tapi gitu mereka ya. masih percaya. Mungkin kebanyakan enggak gitu. Jadi yang waktu pas malam pindahan tuh cuma sedikit yang ngebantu pindahan rumah tuh malam-malam pada saat itu. Ya udahlah dari kampung tuh kayak aib gitu ya. Kayak aib saya juga dan wah udahlah. Saya tuh kayak hidup tuh ngapain lagi ya gitu kalau udah kayak gini gitu. Kakak mah udah ya kakak juga sama ikut juga pada saat itu, bingung juga dan lain-lain. Dan karena saya udahlah saya tuh aib gitu. Ke Salman ITB saya nggak berani gitu ya, ke ITB. Pokoknya kayak orang tertuduh lah. Tertuduh lagi. Jadi buat ketemu orang pada saat itu saya nggak berani. Nggak berani. Jadi trauma. Jadi ketemu orang tuh takut. Iya. Buat ngomong juga saya sekarang bisa ngomong kayak gini kembali. Iya. Karena dulu tuh karena di OSIS gitu ya. Saya juga pernah di public speaking disekolahin waktu di ITB gitu ya sama LPP Tapi Salman. waktu itu mah nggak bisa. Nggak bisa. Semua skill-skill itu hilang. Buat ngomong aja tuh udah. Kelu. Sekarang juga masih ada sebenarnya, masih kurang lancar gitu ya. Itu tuh gara-gara ya traumatik dulu. Buat ngomong tuh susah, ketemu orang tuh takut gitu. Allahu Akbar. Akhirnya ibu udah kerja aja dulu katanya. Minimal kan Bayu harus bangkit gitu ya. Buat nutupin biaya hidup sehari-hari dulu. Udahlah Bayu konfirmasi ke semua customer yang hutang gitu ya dan lain-lain. Berapa bulan Bayu harus drop dulu itu? Ada setahun kayaknya waktu itu. Gak mau berani kemana-mana. Gak berani ketemu orang juga gitu ya. Oke. Setahun kemudian coba bangkit. Ya coba bangkit, keterima kerja gitu. Di? Salah satu perusahaan swasta lah gitu ya. Siap. Pada saat itu alhamdulillah gajinya cukup lah buat biaya hidup gitu. Tapi karena ada yang nagih-nagih, ya udahlah saya harus ada ini nggak bisa nih. Jadi saya harus buat nyicil aja deh gitu. Ya udah selanjutnya 2017 itu kan 2017 tepatnya ya. Ya udahlah 2016 ke 2017 itu ya udah saya sambil ngegojek online dulu tuh. Jadi sambil kerja di perusahaan swasta itu, kemudian sorenya saya kerja buat online buat tambahan. Karena kan gaji saya buat
nyicil utang juga. Buat hidup sehari-hari ya paling dari ojek online. Dan dari situlah mulai beternak. Dari situ kan karena keterpaksaan tadi, saya apalagi kepikiran untuk The lele. power of kepepet. Ternak lele lah di situ mulai. Ternak lele. Karena Ilmu dari mana itu? 2012 saya pernah ikut pelatihannya waktu itu. Oke, Jadi ikut pernah pelatihan tapi belum saya mulai. Nah, di 2000 Dicoba 2007 itu coba gitu ya sambil Di dekat rumah itu. dulu tuh ini dari gaji itu selain nyicil saya sisihkan gitu ya. Akhirnya sewa tanah gitu. Sewa tanah waktu itu di Banjaran tempatnya. Siap. Oh, di Banjaran. Di Banjaran jauh juga dulu ya. gitu. Karena di sana ada guru saya juga gitu di lele itu. Jadi ngikut gitu. Nggak apa-apa lah saya sewa lahan gitu ya. Cuman 5 jutaan dulu tuh setahun ya. Ya udah sambil ternak. Ya 3 bulan 2 bulan setengah kan panen gitu. Ya lumayan lah meskipun nggak gede-gede banget pada saat itu. Cuman kan kalau lele harus banyak baru kerasa gitu. Betul. Ya itu saya jalani 6 bulan kerja. Alhamdulillah saya dipanggil tuh sama Masjid Salman ITB. Di rumah Amal Salman. Kan sedang malu itu. Ya, Udah enggak malu. Tiba-tiba masih, ada senior, masih malu. Masih malu. Senior manggil saya waktu itu, ada senior saya namanya Kang Agis. Bay, katanya Bay kemana aja gitu ya. Dan kebetulan nih butuh orang marketing. Soalnya di kita kan gak ada tuh anak marketing. Maksudnya kan di ITB kebanyakan anak teknik gitu. Bay kan dari SBM dan senior Bay ini kan tahu Bay juga waktu itu kayak. Dengan harap-harap cemas, saya yakin sih sebenarnya ya udahlah, mumpung Salman ITB kan masjid gitu ya, ada kesempatan. Sekalian saya mengabdi lah gitu ya. Yang saya pikirkan di sana bukan melihat gaji dan lain sebagainya. Paham. Pertolongan Allah. Pertolongan Allah yang saya yakin. Ya udahlah bismillah mudah-mudahan. Ya udah besoknya saya janjian ketemu dan saya terbuka di sana. Cerita ke Kang Agis ini di Selasar Masjid Salman ITB setelah sholat asar. Memori ketiga. Jadi Masjid Salman nih ceritanya sebenarnya puncak tuh. Jadi saya cerita aja Kang, nggak apa-apa nih Akang nawarin ke saya. Saya ceritain saya tuh kondisinya gini, lagi hutang dan sebagainya terus terang. Kalau misalkan mau nerima kondisi baik seperti ini, yuk baik insya Allah jalan. Tapi harus siap. Nanti kalau ada yang nagih-nagih ke Masjid Salman, ke rumah Salman, ya gimana gitu. Akhirnya Kang Agis ngobrol dan manajemennya. Alhamdulillah direkturnya itu kan ada namanya Kang Kamal pada saat itu. Kemudian ada Kang Irizan juga. Alhamdulillah tuh tiba-tiba diterima aja saya. Nggak apa-apa baik gabung aja gitu. Ya udahlah saya perkenalan. Meskipun ada beberapa karyawan rumah Amal Salman saat itu udah kenal saya deket juga gitu. Karena saya kan pernah magang di sana. Udah dekat banget gitu kayak keluarga di sana. Jadi pas masuk ke sana tuh udah kayak bukan orang asing gitu. Betul. Udah diterima dengan baik gitu. Alhamdulillah dari situ. Berapa tahun? Beres tuh 2019. 2 tahun kurang lebih. Sambil terus itunya ternaknya. Ternak. Nah dari situlah mulai saya menjadi seorang peternak. Jadi dari lele tadi saya lanjutin terus. Jadi sambil kerja di rumah Amal Salman karena kan tetap ya gaji, kalau dari si gaji kan jauh sebetulnya. Ini sih keyakinan saya waktu itu. Ibu sempat mempertanyakan, Boy nggak apa-apa gaji di Salman kan nggak seberapa. Sedangkan Boy kan banyak hutang. Saya cuma jawab nggak tahu lah Bu, insya Allah saya mah cuma satu yakin Allah bakal ngebantu karena Boy kerja di masjid melayani orang itu aja sih. Dan Boy yakin ada keajaiban nanti di sana yang Boy tunggu gitu. Merinding. Ya dari situ bener Allah tuh ngasih keajaiban berbagai keajaiban sampai dari ternak lele itu kan di kurban di Salman tuh. Saya jadi penanggung jawab kurban juga di bidang marketingnya gitu ya. Ketemu dengan orang-orang hebat gitu di sana tuh yang mukorib lah, alumni ITB gitu kan yang udah jadi gitu ya. Di RUT BRI pada saat itu Pak Indra Utoyo yang ngobrol-ngobrol sharing sama beliau. Nah beliau tuh kebetulan Pak Indra Utoyo ini pengen kurban yang sapinya besar 1 tonan lah gitu. Kebetulan di Salman itu susah gitu. Nah sebelumnya untungnya saya tuh kan punya saudara-saudara di kampung yang ternak sapi. Ada tuh yang 1 ton. Ya udahlah saya coba ngobrol untuk menginikan dan alhamdulillah dia suka oke jadi untungnya lumayan dari situlah udahlah saya pengen ternak juga gitu. Jadi saya ada penyisim uang gitu ya beli sapi. Berproses ya Kang? Berproses akhirnya dari sapi udah gitu sampai ya terus-terusan. Dari sambil tadi ternak sapi saya juga ngembangin ternak lele ini di kampung. Saya manfaatin Karang Taruna yang seusia saya kan banyak pemuda yang udah beres resign gitu ya dari tempat kerjanya karena habis kontrak bingung lagi ngapain. Udahlah ternak lele kata saya tuh di kampung di Garut.
mudah-mudahan ini jadi pemasukan juga nih buat kalian Siap, gitu. siap. Dari sanalah Pemuda bikin lele dan lain sebagainya, saya pelatihan dan sebagainya. Alhamdulillah sampai jalan, sampai kita branding namanya lele organik lah gitu ya. Lele Jadi organik. fokus lele organik. Oke. Insyaallah Kalau nanti. jualnya kemana sih Kang? Nah lele organik ini dulu kan ada pasar yang sudah nerima Iya, gitu betul, ya. betul. Jadi dulu ya kita jual ke pasar. Nggak pusing ya untuk Nggak di pusing dulu. penjualannya. Nah kesini karena saya bermain di peternakan sudah cukup banyak, Mm-mm. udah menemukan berbagai macam permasalahan lah. Salah satunya tadi kalau kita jual ke pasar, wah tipis banget, benar-benar tipis lah. Kadang untung gitu, kadang kalau rugi sih insya Allah ya. Rugi pasti ada, sering gitu ya, sering. Cuman pada saat di tahun itu sudah mulai bisa beternak, ketika jual ke pasar dari lele itu kok untungnya dikit banget gitu ya, cuman berapa ratus ribu rupiah. Padahal udah capek-capek Iya. ini. Dari situ oh ternyata kalau beternak itu nggak bisa kayak gini gitu. Saya harus punya pasar sendiri. Dari situ udah punya mimpi, saya akan jadi peternak tapi benar-benar dari hulu sampai ke hilir. Gitulah. Sampai akhirnya buat PT itu apa namanya? Daya Desa. Daya Desa. Ya. Apa gimana? Nah, sampai akhirnya 2000, Kapan itu? 2019 akhir. Oke. 2019 akhir itu saya punya konsep gitu Atau ya. mau corona ini mah? Betul, Ya? sebelum corona Sebelum banget. corona banget. Betul, sebelum corona banget. Jadi karena beternak udah jalan, karena saya udah punya konsep ini harus jual langsung ke customer Ya. gitu ya. Harus buat pasar Buat sendiri. pasar sendiri, ya udahlah saya bikin PT. Alhamdulillah ada ketemu satu orang investor gitu ya. Pada saat itu investor ini kebetulan satu visi lah gitu ya, dan beliau karena saya ada pengalaman buruk gitu ya dengan para investor, saya ceritain kayak gini gimana. Alhamdulillah investornya tuh sangat pengertian gitu, tidak memperhitungkan masalah uang dan sebagainya, yang penting prosesnya aja katanya dan lain-lain. Alhamdulillah dari situ yuk kita mulai ngebangun PT itu. Kemudian dengan konsep yang saya tawarkan tadi ya saya mulai jalankan. Saya keluar dari rumah Mas Salman pada saat itu. Kenapa berani ya karena memang udah ada pemasukan nih dari peternakan sebelumnya. Betul. Nah, Februari 2020 kita mulai ngebangun kantor gitu ya. Kemudian sistem manajemen dan lain-lain. Kemudian Maret 2020 nih corona. Waduh, tadinya kan mau bikin ini kafe gitu ya dan lain-lain. Tapi memang jualnya konsepnya jual daging langsung gitu ya, fresh mart lah. Fresh Mart. Ya. Konsepnya itu. Paham. Nah, dikarenakan corona, saya langsung putar balik ya udahlah online dulu gitu. Dengan memaksimalkan potensi market yang ada dulu di mana? Di Salman ITB. Saya konsultasi dengan Halal Salman di sana karena kan punya jemaah banyak ibu-ibu terutama. Karena kan pangan ini erat kaitannya dengan ibu-ibu dan saya pelajari wah ibu-ibu ini tuh market yang sangat luar biasa nih, potensial market. Nah, saya pelajari apa sih yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan gitu ya. Apalagi soal pangan ini pasti memang butuh gitu. Cuman apa sih added value-nya? Betul. Dan critical value value. Salah satunya pada saat itu terjadinya ini ada berita soal daging babi. Iya, betul. Yang di Pasar Baru. Benar. Jadi kebingungan tuh ibu-ibu tuh. Iya, mana sih sebenarnya daging yang benar? Iya, halal dan sebagainya. Itulah momentum itu yang saya pakai untuk nge-share. Kita buat posternya gitu ya. Proses bahwa daging kita halal tuh ya karena kita belinya dari peternak lokal langsung, disembelihnya juga di tempat RPH yang sudah tersertifikasi halal dan kita langsung juga lihat kontrol gitu. Pengemasannya juga kita pakai vakum supaya tetap higienis gitu. Jadi kita angkat halal dan lokal gitu. Kita halal jamin. dan lokal. Betul. Dibantulah sama Budina ini sebagai ketua halal Salman. Kalau ketua halal kan pasti udah tahu kalau yang di-share sama beliau dia pasti halal gitu ya. Di-share lah gitu. Dari situ mulai di-share, besoknya alhamdulillah banyak berdatangan permintaan. Itu tuh kebetulan pas bulan April ke Ramadan. Oh, momennya pas banget tuh. Pas banget ya. Dan setahun yang lalu. Iya, setahun yang lalu tuh. Jadi dari situ mulai banyak yang pesan sampai menjelang Idul Fitri saya kan udah udah siapkan nih sekitar 3 kuintalan daging sapi pada saat itu. Dan udah rencana ini mau tutup itu Hamin 3 sebelum Idul Fitri. Tiba-tiba melonjak tuh pesanan kurang dan sebagainya. Ya udahlah saya tutup, tetap aja saya tutup gitu. Soalnya mau lebaran juga dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari situ sampai ada customer tuh gini,
kok ini nggak bener sih jualannya, baru buka kan udah tutup lagi. Sampai kayak gitu. Laku Pak. Ya alhamdulillah terpaksa ditutup. Kenapa ya, tadi mau lebaran gitu, saya juga Iya. udah nggak bisa inilah kontrol pada saat itu, jadi saya tutup sementara dan kita buka lagi 5 hari atau 6 hari kurang lebih lah setelah. Dan terus laku Alhamdulillah akhirnya terus sampai sekarang. Dan value kita memang harus dari peternak lokal, mengangkat para peternak Dan lokal halal. dan halalnya tadi. sampai namanya Daya Desa. Betul. Sekarang ada berapa ini yang diberdayakan atau apa sih? Apa Oke, namanya peternak ya. Peternak sekarang itu alhamdulillah dari peternak sapi itu udah sekitar 53 orang Wush, peternak Masya sapi. Allah. Peternaknya ya. Iya, dan mitra ya. Dan itu tidak hanya di Jawa Barat, sampai Jawa Timur sekarang, sampai Tuban gitu ya. Oke. Kemudian kalau peternak lele belum banyak memang, baru sekitar 23 orangan gitu ya. Tapi ini memang kita benar-benar bina gitu ya. Kalau Kita lele bina. sama end user akhirnya juga. Iya. Pada akhirnya dari Daya Desa ini punya Daya Desa ya. Daya Desa ini punya fokus bidang untuk penjualan khusus, itu Desa Punya namanya. Desa punya. Desa Punya. Jadi keren. pangan, daging Online itu kan? online, Maksudnya IG atau Instagram. Instagram? Boleh nih customer juga nanti Apa kalau namanya? mau nih. Desa Punya namanya. Desa punya ya di Instagramnya ya. Ya Desa Punya. Itu jadi bisa beli langsung situ, dikirim. Betul. Jadi Kalau tinggal agak jauh pesan. misalnya dia Jawa Timur apa? Nah kalau Jawa Timur sih kayaknya Atau masih Jawa Barat aja? Masih Jawa Barat Jawa sih. Barat dikirim ya. Betul, karena pangan ini kan terbatas Ada oleh waktu ya, iya, nggak terlalu iya. panjang. Betul, gitu. betul. Jadi insya Allah yang daging dari kita itu halal lokal dan higienis. Kita memperhatikan betul kehigienisannya gitu ya. Terutama Berarti dari Akang suhu. nggak simpen ke kayak mall-mall, kayak Belum. market itu enggak? Belum, karena alhamdulillah selama 1 tahun ini justru kita juga masih kekurangan. Keren. Karena rumah-rumah udah ibu-ibu aja di Bandung aja udah kita tuh udah Keren. udah cukup keteteran gitu ya, Siap. kebutuhannya. Justru ini produksi yang sedang dipikirkan. Betul. Karena kalau market udah kita punya, ya tinggal fokus gimana caranya produksi untuk ini. Betul. Ada berapa sapi yang Akang urus setiap, atau ada berapa sapi yang Anda bunuh setiap hari kan gitu kan? Sehari itu kan kurang lebih 3 ekor. 3 ekor. Siap. Sehari itu. Sehari habis itu. Iya, jadi Berapa kintal tuh, banyak banget kan? Ya. ya dan banyak juga tuh saya juga mulai sedikit paham gitu ya. Oh ternyata kenapa sih negara kita masih impor? Padahal kan banyak peternak kita gitu Ya ya. kenapa sih? Nggak boleh jangan lah ya. Insya Allah mungkin nanti Iya, customer juga pada tahu lah. oh, Kan, iya, ini siap. audiens juga pada Siap, tahu. siap. Sebetulnya itu bukan rahasia umum juga, bukan rahasia Iya, ini lagi udah jadi rahasia jadi umum rahasia lah gitu. umum. Cuman ya saya ingin memperjuangkan hak-hak mereka Bangkitkan sih. desa ya, bangkitkan. Terkadang satu poin penting ini sih Kang, saya tuh setiap bulan nggak pernah melihat omset berapa. Jadi kalau meeting nih manajemen gitu ya, tim markom, tim tim produksi dan lain-lain, yang saya tanyain itu memang berapa nih, berapa kuintal atau berapa ton yang sudah keluar gitu. Kenapa seperti itu? Karena ini beririsan atau berbanding lurus dengan semakin banyak daging yang kita jual keluar makin banyak, berarti semakin banyak hewan yang kita beli dari para peternak lokal gitu. Dan itu bisa mensejahterakan mereka gitu. Jadi the power of tadi sih dari sebelum-sebelumnya bahwa ngebantu orang itu Allah akan mudahkan gitu. Dan akhirnya selesai juga hutangmu. Hutang alhamdulillah 2019 akhir ini alhamdulillah sudah beres kemarin. The best, 2 miliar diselesaikan. Dan akhirnya ketemu sama istri. Ya. Ini gimana ceritanya? Ini terakhir tapi ditunggu oleh orang. Ini Kang enak aja istrinya didiemin aja. Karena saya udah selesai dengan beliau ya. Tapi ini ceritanya gimana ketemu sama istri. Tapi jangan Anda yang ngomong lah. Anda aja yang ngomong. Karena Anda udah ngomong terus dari tadi sama saya. Teh, gimana ketemu Akang nih, di mana nih ceritanya? Pertama ketemu sama Kang Bayu itu pas magang di rumah Amal Salman. Siap. Teteh sebagai magang di sana. Iya, sebagai orang yang magang. Usia berapa Teteh sekarang? Sekarang mau masuk 22. Jauh banget ya. 6 tahun ya. Masya Allah. Terus kuliah kah Teteh? Atau lulus SMA langsung magang atau? Enggak, pas waktu itu kuliah semester 6. Siap. Semester 6. Waktu itu usia masih berapa? 20. 20-an ya? 20. Iya, 20 tahun. Iya. Magang di sana tuh sekitar 1 bulan. Jurusan apa dulu kuliah? Akuntansi. Akuntansi, siap. Dari Unisba. Siap. Terus pas pertama ketemu itu tadi sebulan kan magang. Nah terus seminggu Iya seminggu ya. Abangnya baru ngeh ke saya tuh seminggu sebelum mau
selesai magang. Siap. Udah limit ya, udah mau selesai ya. Udah mau selesai baru abangnya kayak tahu di situ tuh ada Ima yang magang. Nah terus apa lagi? Langsung ngajak nikah atau juga? Enggak. Nah terus pas udah pokoknya pas seminggu itu akangnya baru ramah-ramah gitu kan ke anak-anak magang tuh. Kebetulan waktu itu yang magangnya masih Ima aja, masih sendiri Ima. Siap. Nah terus Cuek dulu saya. iya cuek banget. Iya. Tapi karena mungkin waktu itu ngurus kurban ya bang ya. Iya, ngurus kurban juga. Sama juga Teteh ngurus kurban juga. Waktu itu bantu-bantu. Oh bantu-bantu. Iya. Bantu-bantu aja. Nah terus pas udah sebulan keluar magang itu. Ya barulah gitu komunikasi dulu. Siap. Komunikasi dulu. Ya cukup lama sih ya sebetulnya. Iya Sampai lama. mau ngajukin ta'aruf itu bulan apa ya? Bulan Maret tahun 2020. Siap. Itu baru saya mengajukan. Tapi Anda kan luar pulau ya, maksudnya gimana orang tua percaya sama? Waktu itu Panjang nggak sih, alot nggak sih sebenarnya? iya Lumayan alot. Perjuangan berarti dapetin teh. Yang ketemu bapak tuh. iya. Waktu lulus tuh. Waktu itu sebelum kan lulus wisuda itu Februari Februari 2020. 2020. Nah abang tuh pengen ketemu orang tua kan. Iya, betul. Orang tua Ima tuh kan ada di Bangka, jadi nggak mungkin main ke Bandung tuh jarang banget. Berarti harus ke sana. Harus ke sana sebenarnya. Nah terus Ima bilangin kalau mau ketemu orang tua Ima harus nunggu pas Ima wisuda. Kan orang tua kesini pas wisuda. Iya benar. Iya. Nah jadi Februari tuh belum Covid ya? belum. Udah sih kalau di luar negeri ya. Iya, luar Di sini negeri ya. udah. Di sini 15 Maret masalahnya. Iya. Iya. Nah terus pas Februari tuh udah abang ketemu orang tua Ima Di Bandung. di rumah paman Ima kan. Terus udah ngomong niat baiknya di sana. Langsung kayak ngelamar dong berarti. Enggak. Ya mengajukan ta'aruf. Mengajukan taruh ya. Mengajukan ta'aruf. Lalu orang tua bilang? Terus kata bapak tuh iya kalau misalkan kalau mau kenalan nggak apa-apa, kenalan aja dulu. Tapi jangan berharap untuk berdua-duaan kata bapak tuh kayak gitu. Keren. Terus Mama tuh nggak setuju. oh iya, nah itu Mamahnya siapa? Mama Ima. Oh iya. Nggak setuju. Pas waktu itu Mama kan di sebelah Ima itu nggak ngelirik sama sekali. Wih, ngeri. Iya soalnya kan Apa sih kalau boleh tahu dulu salah satu ininya kenapa? Karena beda pulau. Iya, nah Ya, itu pasti kayaknya ya, orang tua gitu. Mama tuh masih belum belum Mau apa nerima. bahasanya? Iya. Belum Bukan tenang belum mau atau nerima. belum bisa mengikhlaskan. Nah, iya, belum bisa mengikhlaskan. Betul. Kalau anaknya dibawa jauh, betul. Ya pengennya mah jodohnya Orang sana pastilah, gimana juga kayak gitu. Jadinya deket sama orang tua kan kalau misalkan ya orang sana. Nah terus Ima tuh masih yang penting bapak setuju dulu kan. Kalau mama tuh kan kalau cewek tuh kan perasaan jadi bisa ngomong hati ke hati. Iya sih, benar sih. Cerdas juga. Nah, yang penting sih ini kuncinya kan di bapak. Nah ya Benar. bapak. Tapi harus bapak support oke. tuh. Bapak oke kalau kenalan waktu itu kan. Nah udah dari itu udah tukeran CV. Tukeran CV saat itu. Tukeran CV. Banyak komunikasi lah. Enggak sih, belum ya. Belum waktu Berapa itu. bulan pas Covid ya. Covid kan pulang. Covid pulang. Jadi disuruh pulang langsung. Jadi pas beres dari situ tadinya mau kerja di Bandung. Karena corona, Covid, balik sana. disuruh pulang. Ya dari situlah sama mamanya tuh baru mau komunikasi, baru nelpon ke saya. Saat itu mamanya bilang, "Ya mohon maaf," katanya waktu itu. Ya benar nggak ngelirik saya kan. Sampai nggak ngelirik gitu. Beliau juga bilang, mama tuh bilang katanya mohon maaf saat itu nggak ngelirik gitu ya, dan lain-lainnya ngejelasin mohon maaf lah. Ya karena tadi katanya memang belum bisa mengikhlaskan kalau sama orang jauh. Tapi katanya udah ngobrol lagi sama bapak gitu. Ya kalau misalkan memang jodohnya, katanya mama waktu pada saat itu, Alhamdulillah. ya kita ini kan aja jalin komunikasi yang baik lah. Ya. katanya Khitbah gitu. bulan apa sih? Khitbah tuh bulan apa?
Oh lebaran jangan-jangan. Belum. Pas pada lebaran. Khutbahnya juga saya online. Keren ini. Pas Online. ini pas April. Ya April khutbah April. online. Iya. Jadi karena masih corona kan, beliau masih ada di sana. Betul. Jadi kita video call bersama Oke, ibu di sini. oke. So Mereka sweet juga sekali di Anda. sana. Oke. Iya. Video call gitu. Selesai ya. Dan ditentukanlah bahwa tanggal 30 Tanggal Mei. ya. Berapa? Belum. Tanggal 30 Mei belum. Ya, belum. Jadi baru ini aja apa? Untuk lamaran. Iya, nentuin lamaran. Lamaran tuh bulan November. Lamaran ke sana Lamaran ke sana dengan ibu. dengan ibu. Lamaran ke sana, kemudian dari Ditentukan situ di sana. Ditentukan di sana. Alhamdulillah sih tanggal 30 Mei. Lancar kemarin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa Teteh menerima? Kenapa? Ini baru 12 hari loh. Kenapa ya? Kenapa? Apa sesuatu yang membuat Teteh yakin? Kan sampai mau nego sama ibu kan berarti ada ada yang diperjuangkan ya kan? Kalau enggak sih enggak mah jangan aja kan gitu. Apa yang membuat Teteh percaya sama Kang Bayu ini? Gak tahu ya, yang pertama tuh emang pas udah maksudnya kenal tuh kayak yakin aja gitu. Terus dibantu dengan orang tua juga kan, bapak setuju. Ima tuh yang penting bapak setuju, soalnya kalau misalkan bapak setuju, bapak kan udah ngelihat oh orangnya kayak gini. Betul. Nah itu tuh yang bikin Ima yakin. Orang tua ya. Pokoknya Kalau bapak. Akang sendiri, kenapa nggak ada orang Bandung emang? Nggak kan? Nggak. Kalau ngomongin jodoh tuh ya udahlah ini kan jodoh gitu. Betul. Apa yang membuat Akang tertarik sama Teh Ima nih? Jadi dulu tuh kalau dalam masa pencarian gitu ya, ragu tuh sempet ada gitu karena jauh gitu ya. Oh ya. Iya. Sip. Oke. Jadi dulu tuh sempet ragu ya karena jauh sih. Jadi jauh dari Bangka, kemudian bukan biaya sedikit juga pastinya ya, karena Betul. harus nikah di sana juga ya, ada ongkos gitu kan. Betul. Nah, yang membuat ini sih karena yakin ya tadi memang. Jadi pas Apa kelebihannya beliau gitu aja deh pertanyaan aku. Apa yang membuat Anda suka sama beliau gitu? Karena enggak, saya kan sudah bilang wanita itu banyak, orang Bandung gitu ya, gitu kan. Ya. Tapi pasti ini punya sesuatu, ada nilai, ada value, apalagi Anda pengusaha gitu. Apa yang membuat Anda yakin sama beliau? Ini sih yang selain kecantikannya gitu ya, pasti yang dilihat tuh kecantikannya juga. Ini sifat yang memang nyambung dengan saya. Saya kan orangnya nggak mau orang belibet gitu ya. Paham. Kebetulan alhamdulillah Orangnya cocok, simple dan nggak mudah baperan. Betul, nggak mudah baperan. Jadi easy going gitu. Iya. Dan itu yang membuat saya nyaman gitu ya. Benar. Sevisi. Jadi gini, mungkin ada yang lebih hebat, lebih baik, lebih apa. Tapi yang cocok sama kita, betul, itu yang nggak mudah. Betul, itu yang nggak mudah. Yang sevisi, yang siap menerima sifat kita. Betul. Dan itu akan temukan di Teteh. Betul. Amazing, luar biasa. 12 hari masih ada kikuk-kikuknya sih kalau aku lihat. Saya enggak, tapi Tetehnya iya. Jadi aku ingat 10 tahun yang lalu aku sama istri saya. 10 tahun 10 tahun pas. Jadi 11 Juni sehari kemarin tuh kita anniversary. Satu dasawarsa, alhamdulillah. Dan saya jadi ketika melihat Anda itu kayak flashback lagi ke masa lalu gitu. Ya ini sedang lucu-lucunya, cute-cute-nya, tapi nikmatin lah. Karena ini adalah anugerah Allah yang Allah berikan ya, sebelum surga sejatinya. Ada surga yang diberikan juga. Kang, Teh, ada closing mungkin apa yang disampaikan mungkin dengan kisah Kang yang tadi perjuangannya, atau Teteh juga tadi ketika menemukan seorang suami, apa closing statement di Setia Talks untuk teman-teman sahabat setia nih yang ada di sini, silakan. Oke. Sahabat setia ya kita bilang. Oke, sahabat setia ya semua, terima kasih sudah mau gitu mengikuti bincangan kami. Mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan tentang closing statement ini mengenai keyakinan. Dan kalau kita sudah yakin, terutama sama Allah ya. Jadi udah aja yakin sama Allah, apapun itu selesai sebetulnya hidup ini. Nggak usah lagi ada yang dipikirkan gitu. Jalani aja.
Karena kita udah yakin sama Allah. Semuanya juga udah semua ditentuin sama Allah. Dalam. Udah aja gitu. Jadi kita cukup jalani yang terbaik. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Mau masalah sebesar apapun, mau kebahagiaan sebesar apapun, jalani Asal saja. bersama Allah. Yakin aja sama Allah. Jadi ya udah, kalau sudah yakin sama Allah, ya semuanya selesai dong gitu. Mau kita A udah percaya sama Allah, ya udah pasrah gitu. Mau ke B, ya sudah pasrah sama Allah. Toh kita udah yakin sama Allah, kita jalani aja. Hidup ini ya gini gitu. Keren. Teteh ada yang tambahkan? Apa? Ayo boleh apapun lah. Buat teman-teman nih, kisah sampai nikah atau perjalanan 12 hari nih. Apa hikmahnya? Ada? Enggak, oke, enggak masalah. Oke teman-teman, ini saya menyaksikan pasangan yang menurut saya luar biasa, saling melengkapi yang saya lihat, yang saling mengerti, yang kita doakan mudah-mudahan juga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, nanti juga dapat keturunan yang soleh-soleha, dan bisnisnya apalagi tadi memberdayakan ya, memberdayakan lokal, terus juga campaign halalnya, mudah-mudahan makin berkah, makin banyak lagi yang bisa diberdayakan, makin banyak besar lagi luas pasarnya. Sekali lagi buat teman-teman silahkan follow Instagram beliau, namanya Bayu Purnama. @bayupurnama disatukan. Disatukan. Kalau Teteh nggak mau ya? Nggak. Oke. Kalau ininya Daya Desa. Betul. Daya Desa dan Desa Punya. Oke. @Daya Desa dan Desa Punya. Betul. Desa Punya itu sama-sama Instagram semuanya. Instagram. Jadi teman-teman silahkan nih, kita bisa bantu juga. Insya Allah itu jadi membantu juga para petani-petani lokal untuk bisa diberdayakan. Saya Setia Furqan Holly dan Kang Bayu juga Teh Klima. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.